Aku tidak pernah menyangka sebuah gaun bisa mengubah seluruh jalan hidupku. Sebuah gaun sederhana, berwarna merah marun dengan kilauan lembut yang jatuh anggun di tubuhku. Seandainya saja waktu bisa kuhentikan di saat pertama kali gaun itu diberikan, mungkin aku akan terus percaya bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Tapi, kenyataan tidak pernah seindah bayangan. Hari itu, aku baru saja pulang dari kantor. Seperti biasa, tubuhku lelah setelah seharian berkutat dengan laporan, rapat, dan wajah-wajah kaku para pegawai yang selalu mencari alasan untuk menunda pekerjaan. Aku bekerja keras, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk suamiku, Mas Ardi. Lelaki yang dulu kukira sederhana, penuh cinta, dan tulus. Lelaki yang kucintai tanpa syarat, bahkan ketika dulu dia tidak punya apa-apa. Aku masih ingat bagaimana aku memperjuangkannya di depan ayahku. Ayah, seorang pejabat terpandang dengan harta dan jabatan, menentang hubunganku dengan Ardi. Baginya, Ardi hanyalah lelaki miskin yang tidak pantas mendampingi anak semata wayangnya. Tapi aku membela Ardi habis-habisan. Aku berjuang, menangis, bahkan mogok makan hanya untuk menunjukkan kesungguhanku. Dan akhirnya, ayah luluh. Bukan hanya menerima Ardi, tapi bahkan memberikan posisi penting di perusahaan keluargaku. Dari situlah Ardi mulai naik, melesat, hingga kini hidup kami tak pernah kekurangan. Namun, semua pengorbanan itu, kelak kubayar dengan luka paling dalam. Sore itu, ketika aku melangkah masuk rumah, kudapati Ardi sudah duduk di ruang tamu. Biasanya, dia pulang larut malam dengan alasan lembur atau rapat mendadak. Tapi kali ini, dia menungguku dengan sebuah senyum yang entah kenapa membuatku merasa aneh. Sayang, panggilnya dengan suara lembut. Aku tersenyum lelah. Kamu kok udah di rumah? Tumben gak lembur? Dia tertawa kecil, lalu menyembunyikan sesuatu di belakang tubuhnya. Aku pulang cepat karena pengen kasih kejutan buat kamu. Aku mengangkat alis, sedikit curiga tapi juga penasaran. Kejutan apa? Dengan penuh gaya, dia mengeluarkan sebuah kotak besar berwarna putih, dihiasi pita merah yang melingkar rapi. Kotak itu terlihat mewah, jelas bukan sesuatu yang murah. Aku terkejut, karena biasanya Ardi bukan tipe lelaki romantis yang suka memberi hadiah. Buka dulu, katanya sambil menyodorkan kotak itu. Tanganku gemetar saat membuka pita. Lalu perlahan aku mengangkat tutup kotak, dan di dalamnya ada gaun cantik berwarna merah marun, terlipat rapi dengan kain satin yang berkilau. Aku ternganga, bibirku tak bisa mengucapkan apapun. Ya Tuhan, ini, untuk aku, tanyaku hampir tak percaya. Ardi mengangguk sambil tersenyum. Iya, buat kamu. Aku lihat ada reuni kampusmu minggu depan. Aku pengen kamu tampil cantik, memukau semua orang. Aku pengen semua temanmu tahu, kalau istriku adalah perempuan paling menawan. Hatiku seketika menghangat. Selama ini aku selalu merasa akulah yang berjuang lebih keras di rumah tangga kami. Tapi hadiah ini membuatku merasa dihargai. Mataku berkaca-kaca, dan aku menatapnya dengan penuh cinta. Mas, terima kasih. Aku nggak nyangka kamu bakal kasih hadiah kayak gini, ucapku lirih. Dia mengusap pipiku dengan lembut. Kamu pantas dapat yang terbaik, sayang. Aku memeluknya erat, merasakan detak jantungnya yang hangat. Dalam pelukan itu, aku menepis semua rasa curiga yang selama ini sempat menghantui. Ya, beberapa bulan terakhir memang aku merasa ada yang berubah dari Ardi. Dia sering pulang larut malam, katanya karena pekerjaan. Dia sering menerima telepon tengah malam, lalu berjalan keluar kamar untuk menjawabnya. Kadang aku juga melihatnya tersenyum sendiri sambil menatap layar ponselnya. Tapi aku selalu menegur diriku sendiri untuk tidak berpikiran buruk. Bukankah aku ini istrinya? Bukankah dia yang dulu rela menantang semua hinaan demi bisa menikah denganku? Malam itu aku mencoba gaun itu di depan cermin. Ardi berdiri di belakangku, menatapku dengan pandangan penuh kekaguman. Cantik banget, katanya. Aku tersipu malu. Masa sih? Aku nggak gendutan pakai gaun ini. Dia tertawa. Kamu selalu cantik, sayang. Aku yakin, nanti di reuni semua orang bakal iri sama aku karena punya istri secantik kamu. Kata-katanya membuatku tersenyum bahagia. Aku merasa benar-benar istimewa. Aku percaya,
Gaun ini adalah simbol cinta. Hadiah yang tulus dari seorang suami yang sayang pada istrinya. Tapi jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Kenapa tiba-tiba dia begitu romantis? Kenapa harus sekarang, setelah sekian lama dingin? Aku mengabaikan suara itu. Aku memilih percaya pada senyumnya, pada pelukan hangatnya malam itu. Hari-hari berikutnya, aku semakin sibuk menyiapkan diri untuk reuni. Aku bahkan pergi ke salon untuk merapikan rambut, melakukan perawatan wajah, dan memilih aksesoris yang cocok dengan gaun merah marun itu. Setiap kali aku memandang gaun itu yang tergantung di lemari, hatiku berdebar. Aku membayangkan bagaimana nanti teman-temanku akan terkejut melihatku, bagaimana mereka akan memuji penampilanku, dan betapa bangganya aku karena semua itu berkat suamiku. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku tetap tidak bisa mengabaikan gelagat aneh Ardi. Beberapa kali aku melihatnya keluar rumah dengan alasan rapat mendadak, padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku juga mendapati ponselnya sering terkunci dengan password baru. Aku tidak pernah curiga berlebihan sebelumnya, tapi entah kenapa, kali ini aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, ketika aku pura-pura tertidur, aku mendengar ponselnya bergetar. Ardi dengan hati-hati bangun, lalu keluar kamar untuk menjawab telepon. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat wajahnya yang tersenyum lebar, berbeda dengan senyum hambar yang sering dia tunjukkan padaku akhir-akhir ini. Hatiku tercekat. Aku ingin mengikutinya, mendengarkan percakapannya. Tapi aku menahan diri. Aku masih percaya pada gaun itu, pada hadiah istimewa yang dia berikan. Aku masih meyakinkan diriku sendiri bahwa aku terlalu berlebihan, bahwa Ardi tetaplah suami yang setia. Aku harus percaya, bisikku pada diri sendiri. Mas Ardi sayang sama aku. Gaun ini buktinya. Aku memeluk gaun itu malam itu, seolah-olah kain satin yang dingin bisa menghapus keresahan dalam hatiku. Hari demi hari berlalu, dan tibalah hari reuni yang kutunggu. Aku berdandan sebaik mungkin, memakai gaun merah marun itu dengan hati berdebar. Ardi menatapku sebelum berangkat, kali ini dengan tatapan yang sulit kucerna. Ada kebanggaan di matanya, tapi juga ada sesuatu yang samar, seperti sebuah rahasia yang disembunyikan. Cantik banget, katanya lagi. Aku tersenyum. Doainnya, Mas, semoga aku nggak kalah gaya sama teman-teman nanti. Dia mengangguk, tapi tatapannya tetap aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi ditahan. Aku mengabaikannya. Aku lebih memilih fokus pada rasa banggaku, rasa percaya diriku. Gaun ini, hadiah dari suamiku, akan membuatku jadi pusat perhatian di reuni nanti. Aku tak tahu, justru disitulah awal dari kehancuranku dimulai. Sejak gaun itu kuterima, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua berjalan baik-baik saja. Bahwa Mas Ardi, suamiku, benar-benar mencintaiku, dan gaun itu adalah bukti nyata kasih sayangnya. Tapi semakin aku berusaha menutup mata, semakin banyak hal-hal kecil yang muncul, seperti serpihan kaca yang menusuk tanpa terlihat, membuatku berdarah perlahan. Malam-malam yang sepi sering menjadi saksi. Aku terbangun pukul 2 dini hari, mendapati tempat tidur di sebelahku kosong. Aku menoleh, dan benar saja, Mas Ardi tidak ada di kamar. Perasaan dingin langsung menyergapku. Aku turun perlahan ke ruang tamu, dan dari jauh kulihat dia duduk di sofa, cahaya ponselnya menerangi wajahnya. Senyum tipis bermain di bibirnya, senyum yang tidak pernah lagi kuterima dengan tulus. Aku berdiri cukup lama di balik pintu, menahan napas, jantungku berdebar keras. Kupikir dia akan menyadari kehadiranku, tapi tidak. Dia terlalu tenggelam dalam percakapan di layar kecil itu. Jemarinya lincah mengetik, matanya berbinar, seperti remaja yang baru jatuh cinta. Aku ingin mendekat, ingin tahu siapa yang membuatnya begitu bahagia. Tapi aku menahan diri. Aku takut kalau aku benar-benar melihat jawabannya, hatiku akan hancur. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar, lalu menangis tanpa suara. Tidak, mungkin cuma urusan kerja. Ya, pasti kerja. Aku membisikkan kalimat itu berulang-ulang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Tapi benakku tidak bisa berhenti bertanya. Sejak kapan urusan kerja bisa membuat seorang suami tersenyum begitu lebar di tengah malam buta? Siang hari pun tak jauh berbeda.
Mas Ardi sering pulang larut dengan alasan rapat dadakan. Kalau aku bertanya, jawabannya singkat dan terkesan ingin segera mengakhiri percakapan. Mas, kok akhir-akhir ini sering banget lembur? Bukannya biasanya kamu jarang pulang malam? Tanyaku suatu malam, mencoba terdengar biasa saja. Dia menaruh jasnya, lalu menghela napas. Ya namanya juga kerja, sayang. Posisi Mas di kantor makin tinggi, tanggung jawab juga makin besar. Kamu kan tahu sendiri, papa kamu yang titipin posisi itu ke Mas. Mas nggak boleh bikin malu keluarga kamu. Aku terdiam. Kalimat itu menusuk. Bukannya menenangkan, justru seolah-olah mengingatkanku bahwa semua yang dia punya sekarang berasal dari keluargaku. Aku tersenyum hambar, mencoba menyembunyikan luka di hatiku. Ya sudah, aku percaya. Tapi jangan terlalu capek, ya. Kesehatan Mas juga penting, jawabku pelan. Dia hanya mengangguk singkat, lalu masuk ke kamar mandi. Hatiku berteriak ingin bertanya lebih jauh, ingin tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Tapi bibirku terkunci. Aku masih ingin percaya. Aku masih ingin mempertahankan keyakinan bahwa gaun merah marun itu adalah bukti cinta, bukan sekadar pengalih perhatian. Hari-hari menjelang reuni terasa semakin berat. Aku mulai lebih peka pada hal-hal kecil. Misalnya, parfum yang tiba-tiba berubah. Mas Ardi dulu selalu memakai aroma kayu yang hangat, tapi belakangan aku mencium wangi bunga melati samar di bajunya. Ketika kutanya, dia hanya menjawab singkat. Oh, mungkin kebawa dari kantor. Ada staf baru di ruangan, cewek-cewek suka pakai parfum nyengat. Aku ingin percaya, tapi batinku bergolak. Parfum perempuan di baju suamiku? Aku menggigit bibirku keras-keras, menahan emosi. Lalu ada juga momen ketika dia menerima telepon. Suaranya berubah lembut, penuh tawa. Tapi saat aku mendekat, dia buru-buru mematikan ponselnya. Siapa, Mas? Tanyaku, mencoba menahan getaran di suaraku. Dia terkejut sesaat, lalu menjawab cepat, klien. Lagi cerewet banget. Mas malas ngomong lama-lama, jadi dimatiin aja. Aku menatap matanya, mencari kebenaran. Tapi tatapan itu menghindar. Dia sibuk membuka laptop, pura-pura membaca laporan. Dan aku lagi-lagi memilih diam. Di balik diamku, pikiranku bekerja keras. Aku mulai memperhatikan setiap detail. Ponselnya kini selalu ia simpan dengan layar menghadap ke bawah. Passwordnya berubah, dan setiap kali aku menanyakan sesuatu, dia tampak defensif. Satu malam, aku memberanikan diri untuk menyentuh ponselnya saat ia mandi. Tanganku gemetar, jantungku seolah hendak meledak. Aku mencoba menebak password baru, tapi gagal. Berkali-kali ku coba, sampai akhirnya aku menyerah. Aku takut dia keluar dan mendapati aku sedang mencoba membongkar rahasianya. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam gaun merah marun itu yang masih tergantung di lemari. Aku meraba kainnya, seolah mencari jawaban di setiap helai benang. Kenapa, Mas? Kalau memang ada yang salah, kenapa kamu pilih diam? Kenapa kamu kasih aku gaun ini, kalau ternyata ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Bisikku, air mataku jatuh membasahi kain satin itu. 1 minggu menjelang reuni, aku semakin resah. Teman-teman kampusku sudah ramai di grup, membicarakan acara ini. Mereka bersemangat, mengingat masa-masa dulu. Aku ikut tersenyum membaca percakapan itu, tapi hatiku tidak tenang. Malam sebelum reuni, aku mencoba berbicara serius dengan Mas Ardi. Mas, besok aku reuni. Kamu ikut enggak? Tanyaku. Dia menggeleng. Enggak deh, sayang. Kamu aja. Biar kamu bisa bebas ngobrol sama teman-teman. Lagian kalau aku ikut, nanti orang-orang malah segan. Aku menatapnya lama. Ada nada lega dalam suaranya, seakan dia memang tidak mau ada di sana. Ya sudah, aku berangkat sendiri, jawabku singkat. Dia hanya mengangguk, lalu kembali menatap layar ponselnya. Bibirnya melengkung tipis, seperti menahan senyum. Aku menelan ludah, dadaku sesak. Kenapa senyummu begitu indah saat menatap ponsel, tapi begitu hambar saat menatapku? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkan semua hal kecil yang berubah, telepon malam, parfum asing, senyum di ponsel, password yang diganti. Dan gaun merah marun itu,
yang seharusnya jadi simbol cinta, kini justru terasa seperti teka-teki besar. Pagi harinya, aku berdiri di depan cermin, memakai gaun itu. Aku menatap pantulan diriku. Dari luar, aku tampak cantik, anggun, penuh percaya diri. Tapi di dalam, hatiku porak-poranda oleh kecurigaan. Semoga semua hanya prasangka, bisikku pada bayangan di cermin. Semoga Mas Ardi benar-benar mencintaiku, dan gaun ini bukan tanda dari sebuah kebohongan. Aku menarik napas panjang, menyemprotkan parfum favoritku, lalu melangkah keluar. Hari ini adalah hari reuni. Hari yang kutunggu-tunggu dengan bahagia, tapi juga dengan ketakutan yang tak bisa kuterjemahkan. Aku tak tahu, semua kecurigaan kecil yang kutahan selama ini akan menemukan jawabannya di sana. Pagi itu, langit cerah, seakan ikut merayakan hari istimewa. Aku berdiri lama di depan cermin, mematut diri dengan gaun merah marun yang kupakai. Gaun itu jatuh dengan indah di tubuhku, membalut setiap lekuk dengan pas, membuatku merasa lebih percaya diri dari biasanya. Riasan wajahku pun kutata dengan hati-hati, tidak berlebihan, tapi cukup untuk menonjolkan keanggunan yang ingin kutunjukkan. Ini malamku, bisikku pada bayangan di cermin. Aku akan menunjukkan pada semua teman-temanku bahwa aku bahagia, sukses, dan dicintai. Aku tidak tahu, keyakinan itu akan hancur berkeping-keping. Acara reuni diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Begitu aku melangkah masuk, sorak gembira langsung terdengar. Itu Vina, seru salah satu teman lama. Aku tersenyum, melambaikan tangan, dan berjalan anggun ke arah mereka. Satu persatu mereka memelukku, memuji penampilanku. Ya ampun, kamu kelihatan makin cantik aja, Vin. Gaunmu elegan banget, cocok banget sama kamu. Suamimu pasti bangga punya istri secantik kamu. Aku tersenyum, hatiku hangat. Semua pujian itu membuatku lupa pada keresahan beberapa minggu terakhir. Aku menegakkan kepala, merasa istimewa, merasa bahwa mungkin aku memang terlalu paranoid tentang suamiku. Aku meneguk segelas jus yang disodorkan panitia, lalu ikut berbincang dengan beberapa teman. Suasana begitu meriah, tawa, cerita lama, nostalgia tentang dosen killer, kisah cinta monyet yang dulu jadi bahan gosip. Semua terasa menyenangkan. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Saat musik pelan mulai mengalun, pintu ruangan terbuka. Seorang perempuan masuk dengan percaya diri. Semua mata seolah tertuju padanya. Dan aku terdiam kaku. Perempuan itu adalah Rani. Ya, Rani. Teman kampusku dulu, yang tak pernah bosan membuli, merendahkan, bahkan mempermalukanku di depan orang lain. Rani si ratu kampus, yang selalu merasa lebih segalanya, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya. Rani yang dulu menganggapku si kutu buku tak bergaya. Dan sekarang, dia melangkah masuk dengan gaun yang sama persis denganku. Gaun merah marun. Satin berkilau. Model yang identik. Tidak ada bedanya, sehelai pun. Dadaku langsung sesak. Tangan yang menggenggam gelas bergetar hingga hampir menjatuhkannya. Dunia seolah berhenti berputar. Semua tawa dan musik lenyap, hanya ada dentuman keras dalam kepalaku. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini kebetulan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin saja gaun ini keluaran butik terkenal, dan kebetulan Rani membeli gaun yang sama. Tapi semakin kutatap detailnya, jahitan, potongan, aksen rendah kecil di bagian pinggang, aku tahu ini bukan kebetulan. Gaun ini adalah gaun yang kubanggakan sebagai hadiah dari suamiku. Rani berjalan penuh percaya diri, lalu duduk di meja seberangku. Tatapannya sekilas bertemu denganku, dan aku bisa melihat senyum sinisnya. Senyum yang dulu sering ia gunakan untuk mengejekku di kampus. Oh, jadi ini yang kamu banggakan, Mas? Bisikku dalam hati, dada bergetar. Gaun yang kamu beri aku, kamu beri juga pada dia? Dan dia adalah Rani? Perempuan yang paling ku benci. Aku ingin berdiri, ingin berteriak, tapi kakiku lemas. Aku hanya bisa duduk terpaku, sementara teman-teman mulai berbisik-bisik. Kok bajunya sama, ya? Ih, kembar banget. Pasti janjian, deh. Kayaknya gaun limited edition, cuma ada 2, tuh. Tawa kecil terdengar, membuat pipiku panas.
Aku menunduk, menahan air mata. Tak lama kemudian, Rani berdiri, berjalan ke arahku dengan langkah anggun yang penuh kesombongan. Vina, lama nggak ketemu, sapanya manis, tapi aku tahu nada mengejek di balik suaranya. Aku tersenyum kaku. Hai, Rani. Dia menatap gaunku, lalu tersenyum lebih lebar. Wah, kita ternyata punya selera yang sama, ya. Gaun kita sama persis. Bedanya, ia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan, kayaknya di aku jatuhnya lebih pas, deh. Teman-teman di sekitar kami terdiam, beberapa menahan tawa. Aku menggenggam tanganku erat-erat, mencoba menahan amarah. Gaun ini hadiah dari suamiku, jawabku lirih, mencoba tegar. Rani tertawa kecil, menutup mulutnya pura-pura anggun. Oh, ya? Kebetulan banget. Punya aku juga hadiah dari seseorang yang spesial. Mataku melebar. Jantungku berdegup keras. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Hadiah dari seseorang yang spesial. Aku tahu siapa yang dimaksud. Aku tahu, bahkan sebelum dia menyebut namanya. Aku ingin sekali bertanya, ingin memastikan. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Rani tersenyum puas, seolah tahu bahwa kata-katanya telah menusuk jantungku. Suasana reuni yang tadinya penuh tawa kini berubah jadi panggung mimpi buruk bagiku. Aku duduk di kursi, membeku, merasa semua mata tertuju padaku. Pujian yang tadi ku dapat berubah menjadi bisik-bisik. Kasihan banget, bajunya sama. Kayak rebutan pusat perhatian, ya. Tapi kok bisa sama persis gitu, sih? Aku ingin berlari keluar, tapi kakiku tak mau bergerak. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Yang ada hanyalah perasaan hancur, hati yang retak, dan luka yang dalam. Malam itu, aku benar-benar belajar bahwa sebuah gaun bukan hanya kain yang membalut tubuh. Gaun bisa jadi simbol. Dan gaun merah marun ini, yang tadinya kupikir simbol cinta, ternyata adalah simbol pengkhianatan. Aku menatap Rani sekali lagi, melihat wajahnya yang penuh kemenangan. Dan saat itu aku bersumpah, ini belum selesai. Aku akan mencari kebenaran. Aku akan membongkar semuanya. Karena aku bukan lagi Vina yang dulu bisa dia rendahkan. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa melawan. Aku duduk terpaku di kursi, tubuhku kaku seperti patung. Gaun merah marun yang tadi membuatku percaya diri kini terasa seperti jerat yang mengekang leherku. Nafasku sesak, telapak tanganku dingin. Aku berusaha tetap tenang, tapi tatapan orang-orang di sekeliling membuatku semakin gelisah. Sementara itu, Rani berdiri di depanku dengan senyum kemenangan yang tak asing. Senyum yang dulu sering kulihat saat dia berhasil mempermalukanku di depan teman-teman kampus. Dan sekarang, puluhan tahun kemudian, senyum itu kembali, lebih menusuk dari sebelumnya. Lucu, ya? Katanya sambil memegang sedikit gaunnya, memperlihatkan kilau kain satin itu. Kita nggak pernah akur sejak kuliah, tapi ternyata, nasib bikin kita samaan juga. Aku menelan ludah, mencoba menahan gemetar di suaraku. Kenapa kamu bisa punya gaun ini, Rani? Dia pura-pura mengerutkan kening, lalu tersenyum sinis. Kenapa? Kamu takut kalau ceritanya sama kayak kamu? Atau malah lebih indah? Aku menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri. Gaun ini hadiah dari suamiku. Aku yakin, gaun ini bukan gaun sembarangan. Lalu kenapa kamu juga punya yang sama persis? Jelaskan. Sejenak ruangan jadi hening. Beberapa teman yang tadi tertawa kini menahan napas, jelas menunggu drama yang sedang memanas. Rani mendekat, menundukkan wajahnya agar sejajar dengan wajahku. Aku bisa mencium parfum melatinya yang menusuk hidungku. Aroma yang, ya Tuhan, aroma itu pernah kucium di jas suamiku beberapa minggu lalu. Hatiku langsung mencelos. Rani tersenyum manis, lalu berbisik cukup keras untuk didengar orang di sekitar. Oh, jadi suamimu yang kasih? Kebetulan banget. Punya aku juga dari seorang pria. Lelaki yang katanya sudah sukses besar. Lelaki yang tahu caranya bikin perempuan merasa istimewa. Aku tercekat. Suaraku hampir hilang. Rani, siapa yang kasih gaun itu? Dia mengangkat alis, lalu menatapku dengan sorot mata penuh tantangan. Kenapa?
Kamu takut aku jawab jujur? Baiklah, aku jawab, Mas Ardi. Seketika dunia seakan berhenti. Nama itu meluncur dari bibirnya dengan begitu ringan, tapi bagiku rasanya seperti palu godam menghantam kepalaku. Suamiku. Ardi. Lelaki yang kupilih mati-matian, yang kubela mati-matian di depan ayahku, yang kupercaya sepenuh hati, ternyata juga lelaki yang memberinya gaun ini. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Ya ampun, serius? Itu kan suaminya Vina. Pantas aja samaan. Aku merasa bumi berguncang di bawah kakiku. Napasku tersengal, mataku panas, air mata siap jatuh. Tapi aku tak boleh terlihat lemah. Tidak di depan Rani. Tidak di depan semua orang. Bohong, suaraku bergetar, tapi cukup lantang. Kamu pasti cuma mau mempermalukan aku, Rani. Dari dulu kamu iri sama aku, selalu mencari cara untuk menjatuhkanku. Rani tertawa terbahak, tawa yang menusuk telingaku. Iri? Vina, please, aku nggak pernah iri sama kamu. Justru kamu yang selalu minder sama aku, kan? Dulu kamu si kutu buku polos, yang selalu jadi bahan olok-olok. Dan sekarang, kamu pikir kamu sudah menang hanya karena suamimu sukses? Percaya deh, di balik kesuksesan itu, ada aku. Aku menatapnya dengan mata membara. Apa maksudmu? Dia mendekat, menatapku tanpa ragu. Maksudku jelas. Suamimu, Ardi, lelaki yang kamu banggakan, yang kamu bela habis-habisan di depan keluargamu, sekarang jadi milikku juga. Dia yang belikan aku gaun ini. Sama persis dengan yang dia kasih kamu. Hatiku hancur. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris satu persatu urat nadiku. Tidak, tidak mungkin, bisikku lirih. Tapi Rani menepuk bahuku dengan keras, seolah mengukuhkan ucapannya. Bangun, Vina. Duniamu nggak seindah yang kamu bayangkan. Lelaki yang kamu sebut suami itu sudah lama main di belakangmu. Dan aku yang dia pilih untuk berbagi rahasia, untuk berbagi tawa. Kamu hanya istri sah di atas kertas. Aku wanita yang benar-benar dia inginkan. Aku tak bisa lagi menahan air mata. Mereka jatuh satu persatu, membasahi pipiku, mencoreng riasan yang tadi kuperjuangkan dengan hati-hati. Aku ingin berlari keluar, ingin menghilang. Tapi kakiku tetap menancap di lantai, seakan ada beban berat yang menahanku. Kenapa, Mas? Bisikku pada diriku sendiri. Kenapa tega seperti ini? Bukankah aku yang mengangkatmu dari keterpurukan? Bukankah aku yang membuatmu jadi seperti sekarang? Kenapa pengkhianatan ini balasanmu? Rani masih berdiri di depanku, puas melihatku hancur. Kamu tahu, Vin? Dia sering cerita tentang kamu. Katanya kamu makin cerewet, makin dingin, makin gak ngerti dia. Katanya kamu terlalu sibuk dengan kerjaan dan keluargamu. Itu sebabnya dia butuh aku. Aku yang bisa bikin dia tertawa lagi. Aku yang bisa bikin dia merasa muda kembali. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya adalah racun. Aku ingin menutup telinga, tapi suaranya begitu jelas, menusuk ke dalam dada. Teman-teman di sekitar mulai gelisah. Ada yang mencoba menenangkan, ada yang sibuk merekam dengan ponsel. Tapi aku tidak peduli. Dunia seolah hanya berisi aku, Rani, dan kebenaran yang baru saja terkuak. Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan mata berair. Kalau benar Mas Ardi memberimu gaun ini, kalau benar dia memilihmu di belakangku, maka kalian berdua akan menyesal. Rani mengangkat dagunya angkuh. Oh ya? Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa teriak-teriak di sini, bikin semua orang kasihan sama kamu? Silakan, Vin. Aku tidak malu. Justru aku bangga. Aku ingin semua orang tahu bahwa bahkan lelaki sukses macam suamimu pun akhirnya jatuh ke pelukanku. Dadaku bergemuruh. Aku merasa marah, terluka, sekaligus jijik. Aku ingin menampar wajahnya, ingin merobek gaun itu, ingin berteriak sekencang-kencangnya. Tapi aku menahan diri. Baik, Rani, kataku pelan tapi tegas. Kamu boleh puas sekarang. Kamu boleh tertawa. Tapi ingat, aku tidak akan diam. Aku akan buka semua kebenaran ini. Aku akan pastikan kalian berdua hancur.
Dia tertawa lagi, kali ini lebih keras. Silakan, Vina. Aku tunggu. Tapi percayalah, kamu sudah kalah sejak lama. Aku berbalik, melangkah cepat keluar dari ruangan reuni. Setiap langkahku terasa berat, tapi di balik itu ada api yang membara. Api yang siap membakar semua kepalsuan. Di luar, aku berdiri lama di bawah langit malam. Angin berembus, membawa dingin yang menusuk tulang. Aku meraih ponselku, membuka daftar kontak, menatap nama Ardi di layar. Jemariku gemetar, ingin menekan tombol panggil, ingin menuntut jawaban. Tapi aku urungkan. Tidak malam ini. Malam ini aku hanya ingin menangis. Besok aku akan mulai bergerak. Karena aku bukan hanya istri yang dikhianati. Aku adalah perempuan yang akan membalas. Aku masih berdiri di luar gedung reuni, menatap langit malam yang terasa begitu asing. Tangisku sudah mulai reda, tapi dada ini masih bergemuruh. Air mata yang jatuh tadi bukan sekadar tanda kesedihan, melainkan tanda bahwa aku sudah melepas beban yang terlalu lama kupendam. Aku menarik napas panjang, lalu mengusap wajah dengan telapak tangan. Aku harus mengambil keputusan. Apa aku akan pulang, pura-pura tidak terjadi apa-apa, lalu membiarkan mereka berdua tertawa puas? Atau, aku kembali masuk, menunjukkan siapa aku sebenarnya, dan mengakhiri sandiwara yang mereka bangun? Bayangan Rani dengan senyumnya yang menghina, bayangan Ardi yang sering tersenyum sendiri di sofa rumah saat membaca pesan di ponselnya, semuanya menari di kepalaku. Dan aku tahu, aku tidak bisa lagi diam. Malam ini, aku akan membuka semuanya. Aku melangkah kembali ke dalam gedung. Suasana sudah mulai ramai lagi, meski aku bisa merasakan bisik-bisik yang masih menyebar. Banyak pasang mata melirik ke arahku. Beberapa tampak kasihan, sebagian lain terlihat penasaran, dan sisanya jelas-jelas ingin menyaksikan drama lebih lanjut. Di ujung ruangan, aku melihat Rani sedang duduk bersama dua temannya, tampak puas setelah kemenangannya barusan. Dan tak lama kemudian, pintu masuk terbuka. Seseorang masuk dengan langkah percaya diri. Itu Ardi. Jantungku langsung berdegup kencang. Suamiku sendiri, pria yang selama ini kusebut rumah, kini datang dengan wajah tenang seolah tak ada yang terjadi. Dia melambaikan tangan pada beberapa teman lamanya, lalu menghampiri meja yang sudah disediakan untuk kami. Vin, maaf aku telat. Ada rapat mendadak di kantor, katanya sambil tersenyum, seakan-akan semua baik-baik saja. Aku menatapnya tajam. Rapat? Atau sibuk memastikan gaun yang kamu berikan pada Rani pas di tubuhnya? Wajahnya langsung berubah. Senyumnya menghilang, digantikan keterkejutan. Dia menatapku dengan mata melebar, lalu melirik ke arah Rani yang duduk tak jauh dari kami. Vina, apa maksudmu? Suaranya mulai panik, meski dia berusaha tetap tenang. Aku berdiri, lalu menepuk meja dengan keras. Semua kepala langsung menoleh. Musik yang tadinya mengalun pelan berhenti, digantikan keheningan yang mencekam. Maksudku jelas, Mas Ardi, kataku lantang, memastikan semua orang mendengar. Gaun ini, aku menunjuk ke tubuhku sendiri, lalu mengacungkan jari ke arah Rani. Sama persis dengan gaun yang kamu belikan untuk dia. Dan dia baru saja mengaku, gaun itu juga pemberian darimu. Riuh rendah terdengar. Suara bisikan semakin keras. Ardi panik, wajahnya pucat pasi. Vin, tolong jangan bikin keributan di sini. Kita bisa bicarakan ini nanti, di rumah. Aku menggeleng keras. Justru disinilah tempat yang tepat. Di sini ada teman-teman kita semua. Biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Biar mereka tahu bahwa lelaki yang mereka anggap sukses, yang mereka kagumi, ternyata hanyalah seorang pengkhianat. Rani berdiri, mencoba menyelamatkan keadaan. Vina, sudah cukup. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang bisa lihat, kamu histeris. Kalau ada masalah rumah tangga, bicarakan di rumah. Jangan di sini. Aku menoleh cepat ke arahnya. Diam kamu, Rani. Dari dulu kamu selalu mencari cara untuk menjatuhkanku. Dulu di kampus kamu puas mempermalukanku, dan sekarang kamu pikir kamu bisa merebut kebahagiaanku? Tidak akan. Aku melangkah ke arahnya, wajahku panas karena emosi. Kamu pikir aku akan diam setelah tahu suamiku mengkhianatiku denganmu?
Kamu pikir aku akan pasrah? Tidak, Rani. Justru di sini aku akan hancurkan kalian berdua. Beberapa teman mencoba menenangkanku, tapi aku menepis tangan mereka. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, semua pasang mata tertuju padaku. Dengar semua, teriakku lantang. Suamiku, Ardi, yang kalian kenal sebagai pria sukses, pria mapan, pria yang katanya setia, ternyata mengkhianatiku. Dia memberikan gaun ini untukku, katanya istimewa, katanya hanya untukku. Tapi ternyata, dia membeli 2. Satu untukku, satu lagi untuk Rani, teman kampus kita yang selama ini selalu jadi duri dalam hidupku. Beberapa orang menutup mulut, terkejut. Ada yang berbisik, ada yang langsung menatap Ardi dengan tatapan jijik. Aku melangkah mendekati Rani. Dia mencoba mundur, tapi aku sudah terlalu marah. Dengan kedua tanganku, aku meraih ujung gaunnya dan menariknya keras-keras hingga terdengar suara sobekan. Kalau gaun ini simbol perselingkuhan kalian, kataku dengan suara bergetar karena emosi, maka biar semua orang tahu, aku yang akan menghancurkannya lebih dulu. Gaun Rani robek di bagian samping, membuatnya menjerit dan menutupi tubuhnya dengan panik. Suasana ruangan makin gaduh. Ada yang menahan tawa, ada yang berteriak kaget. Ardi maju, mencoba menghentikanku. Vina, berhenti. Kamu sudah keterlaluan. Aku berbalik menatapnya, air mataku kembali jatuh. Aku keterlaluan? Tidak, Mas. Kamu yang keterlaluan. Kamu pakai uangku, uang dari kerja kerasku, untuk membelikan gaun selingkuhanmu. Kamu lupa? Kamu dulu tidak punya apa-apa. Kamu dulu miskin, tidak punya pekerjaan. Ayahku yang memberimu jabatan tinggi, aku yang berdiri di sampingmu saat semua orang meremehkanmu. Dan sekarang, ini balasanmu? Menghancurkan kepercayaan dan cinta yang selama ini kujaga. Ruangan hening seketika. Semua orang terdiam, terpaku pada kata-kataku. Ardi tak bisa menjawab. Dia hanya berdiri kaku, wajahnya merah padam, antara malu dan marah. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. Mulai malam ini, Mas, selesai sudah semuanya. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang kamu khianati. Aku akan pecat kamu dari rumahku, dari hidupku. Dan jangan pernah bermimpi aku akan memaafkan. Aku berbalik, melangkah cepat keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan mencekam. Di belakangku, aku bisa mendengar suara ribut, Rani yang menangis marah karena gaunnya robek, dan Ardi yang berusaha menenangkan keadaan. Tapi aku tidak peduli. Setiap langkahku terasa seperti penegasan. Aku bukan lagi perempuan yang diam, bukan lagi perempuan yang hanya menangis saat dikhianati. Malam ini aku sudah membuka semuanya. Dan besok aku akan memastikan hidup mereka berdua hancur. Pagi setelah reuni, aku terbangun dengan mata sembab. Tidurku tidak nyenyak, bayangan semalam terus menghantuiku, tatapan terkejut teman-teman, teriakan Rani ketika gaunnya kucabik, wajah pucat Ardi saat aku membuka semuanya. Namun, saat aku menatap diriku di cermin, ada sesuatu yang berbeda. Meski wajahku lelah, ada sorot mata baru, sorot mata seorang perempuan yang sudah memilih jalan tegas. Tidak lagi diam, tidak lagi berkompromi dengan pengkhianatan. Aku tersenyum tipis pada bayangan di cermin. Ini baru permulaan, gumamku. Ponselku berdering sejak pagi. Nama Ardi muncul berkali-kali, tapi tidak sekalipun kuangkat. Bahkan saat pesan-pesan darinya masuk, semuanya kubiarkan menumpuk. Vin, aku bisa jelaskan. Tolong beri aku kesempatan. Semalam kamu keterlaluan, bikin malu aku di depan semua orang. Aku hilaf, aku minta maaf. Jangan buat keputusan gegabah. Tanganku gemetar membaca pesan-pesan itu. Bukan karena masih rindu atau sayang, tapi karena jijik. Aku tak habis pikir, bagaimana lelaki yang dulu begitu kupercaya bisa menjilat ludahnya sendiri seperti ini. Aku menghapus pesan-pesannya tanpa membaca hingga selesai. Lalu, dengan tenang, kubuka aplikasi bank di ponselku. Dalam hitungan detik, kututup seluruh akses keuangan yang selama ini kuberikan padanya. Semua kartu tambahan kublokir, transfer otomatis kuhapus, bahkan mobil dinas yang atas namaku kupanggil kembali ke rumah.
Jika dia memilih berkhianat, maka dia tidak pantas lagi menikmati hasil dari kerja kerasku. Sementara itu, berita tentang keributan di reuni sudah menyebar luas. Foto-foto dan video yang direkam diam-diam oleh teman-teman beredar di grup WhatsApp alumni. Ada potongan video ketika aku menuduh Ardi, ada pula rekaman saat aku merobek gaun Rani. Semuanya tersebar cepat, tak bisa dibendung. Ya ampun, itu beneran si Rani. Pantesan sok kaya, ternyata cuma modal jadi pelakor. Ardi, nggak tahu diri banget. Lupa sama siapa yang bikin dia sukses. Aku membaca semua komentar itu dengan tenang. Bagiku, ini bukan sekadar kepuasan. Ini pembuktian bahwa kebenaran akhirnya berdiri di pihakku. Rani sendiri, ku dengar dari salah satu temanku, tidak masuk kerja hari itu. Dia malu keluar rumah karena gosip sudah terlalu besar. Bahkan beberapa kolega kantornya ikut membicarakan skandalnya. Bagiku, itu baru permulaan dari kehancurannya. Sore itu, aku mendengar pintu rumah diketuk keras. Ardi pulang. Wajahnya lelah, matanya merah, tapi masih mencoba menampilkan sikap tenang. Vina, kita harus bicara, katanya begitu aku membuka pintu. Aku menyilangkan tangan di dada. Bicara apa lagi, Mas? Semua sudah jelas. Dia masuk tanpa izin, duduk di sofa ruang tamu. Aku akui aku salah. Tapi tolong, jangan buat keputusan gegabah. Aku masih suamimu. Kita bisa memperbaiki ini. Aku tertawa miris. Memperbaiki? Bagaimana caranya memperbaiki sesuatu yang sudah hancur berkeping-keping? Kamu selingkuh, Mas. Dengan perempuan yang bahkan kamu tahu pernah menyakitiku sejak kuliah. Dan parahnya lagi, kamu pakai uangku untuk membahagiakannya. Apa itu yang kamu sebut bisa diperbaiki? Ardi menunduk. Aku Vin. Aku cuma butuh teman bicara. Kamu akhir-akhir ini sibuk, dingin padaku. Aku merasa sendirian. Jangan putar balikan cerita, bentakku. Aku sibuk mencari uang, sibuk mengurus rumah, sibuk memastikan kamu tetap di posisi yang sekarang. Kalau aku dingin, itu karena kamu yang berubah duluan. Senyum-senyum sendiri depan ponsel, pulang malam tanpa alasan jelas, pura-pura rapat padahal main dengan selingkuhanmu. Jangan salahkan aku atas kebusukanmu. Ardi terdiam, tak mampu membantah. Aku berdiri, menunjuk ke arah pintu. Mulai malam ini, kamu tidak lagi tinggal di sini. Koper-koper kamu sudah kubereskan. Silakan bawa barang-barangmu, dan jangan pernah kembali. Wajahnya berubah panik. Vina, kamu nggak bisa usir aku begitu saja. Ini rumah kita bersama. Aku menatapnya tajam. Kamu lupa, Mas? Semua atas nama siapa? Mobil, rumah, bahkan rekening gaji yang kamu terima setiap bulan, semuanya atas namaku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Jadi jangan berani bilang ini rumah kita. Ini rumahku. Dan kamu tidak punya tempat di sini lagi. Dia menatapku dengan tatapan putus asa, tapi aku tidak bergeming. Setelah beberapa menit hening, akhirnya dia bangkit, mengambil kopernya, lalu keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup keras di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Tak butuh waktu lama, kabar perselingkuhan Ardi sampai ke telinga keluargaku. Ayahku menatapku dengan campuran marah dan prihatin. Dari dulu ayah sudah ragu sama dia, katanya sambil menghela napas. Tapi kamu keras kepala, Vin. Kamu bela dia mati-matian. Dan sekarang lihat, dia tunjukkan wajah aslinya. Aku menunduk. Aku tahu, ya. Aku salah sudah terlalu percaya. Tapi sekarang aku sudah mengambil keputusan. Aku akan ceraikan dia. Ibuku memelukku, menepuk punggungku dengan lembut. Yang penting kamu jangan hancur karena ini, Nak. Kamu harus kuat. Anggap saja ini cara Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya orang yang layak ada di sisimu. Aku mengangguk pelan, meski air mataku jatuh lagi. Luka itu masih ada, tapi perlahan berganti dengan tekad. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk bagi Ardi. Semua fasilitas yang dulu dia nikmati satu persatu menghilang. Mobilnya ditarik, kartu ATM-nya diblokir,
Bahkan akses ke kantor tempat dia bekerja ikut terancam karena ayahku sudah mulai mengambil tindakan. Teman-temannya yang dulu mengaguminya mulai menjauh. Reputasinya runtuh bukan hanya karena perselingkuhan, tapi juga karena semua orang tahu dia hidup dari dukungan keluargaku. Sementara itu, aku tetap menjalani hariku seperti biasa. Pergi ke kantor, mengurus anak, bertemu dengan keluargaku. Aku sengaja menunjukkan pada dunia bahwa aku tidak hancur. Justru aku lebih kuat dari sebelumnya. Rani juga tidak kalah menderita. Setelah skandal itu, banyak orang di sekitarnya menjauhi. Beberapa kliennya di kantor memutus kerjasama, reputasinya sebagai perempuan, kelas atas, hancur. Aku mendengar dari seorang teman bahwa Rani sempat menyalahkan Ardi karena membuatnya jadi bahan gosip. Tapi Ardi sendiri sudah terlalu sibuk mengurus dirinya yang kehilangan segalanya. Ironis, mereka yang dulu bersekongkol untuk mengkhianatiku, kini saling menyalahkan dan menjatuhkan. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat. Angin malam berembus lembut, membawa rasa damai. Aku menatap langit, tersenyum tipis. Terima kasih, Tuhan. Lewat sebuah gaun, aku akhirnya tahu kebenaran. Aku akhirnya bisa melepaskan pengkhianatan ini. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Perceraian akan membutuhkan proses panjang, luka ini akan butuh waktu untuk sembuh. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak lagi terjebak dalam kebohongan. Dan mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Hari itu, aku melangkah masuk ke pengadilan agama dengan langkah mantap. Di tanganku, map berisi seluruh berkas gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh pengacaraku. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi air mata. Saat aku menyerahkan berkas itu di meja pendaftaran, petugas menatapku sejenak, mungkin karena mengenal wajahku dari berita yang beredar. Aku tersenyum tipis, lalu berbisik dalam hati, inilah awal dari kebebasanku. Kabar gugatan cerai ini langsung menyebar ke berbagai kalangan. Grup alumni kembali ramai, media sosial ikut heboh. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, tapi aku tak peduli. Yang aku tahu, ini adalah keputusanku. Ardi tentu saja panik. Begitu tahu aku menggugat cerai, dia langsung mendatangiku ke kantor. Penampilannya jauh berbeda dari dulu, kumal, tidak terurus, wajahnya penuh kantung mata. Vina, tolong hentikan gugatan itu, katanya memohon sambil berdiri di depan mejaku. Aku janji akan berubah. Aku akan putus semua hubungan dengan Rani. Aku akan kembali jadi suami yang baik. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku menatapnya datar. Mas, kesempatan itu sudah lama hilang. Kamu bukan hanya selingkuh. Kamu menusukku dari belakang dengan orang yang sejak dulu meremehkanku. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Dia terisak, memegang tanganku. Aku salah, Vin. Aku butuh kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tolong, demi anak-anak. Aku menarik tanganku kasar. Demi anak-anak? Justru karena anak-anaklah aku harus ceraikan kamu. Mereka tidak boleh tumbuh dengan melihat ayahnya sebagai pengkhianat. Aku tidak mau mereka belajar bahwa mengkhianati itu wajar. Ardi terdiam, wajahnya semakin pucat. Tapi aku tidak peduli lagi. Rasa iba yang dulu mungkin masih tersisa kini benar-benar hilang. Sementara itu, hidup Rani semakin terpuruk. Gosip perselingkuhan membuatnya dijauhi banyak orang. Kolega kantor memutus kontrak, tetangga mulai berbisik-bisik di belakangnya. Suatu hari, aku menerima pesan tak terduga darinya. Vina, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau akhirnya begini. Aku kira Ardi benar-benar cinta sama aku. Aku kira aku menang. Tapi ternyata aku salah. Tolong, maafkan aku. Aku membaca pesannya dengan hati dingin. Dulu dia tertawa puas melihatku menangis. Dulu dia bangga merobek kehidupanku. Dan sekarang, dia datang dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak membalas pesannya. Karena bagiku, Rani sudah menerima balasannya sendiri. Alam semesta sudah menutup jalannya, dan aku tidak perlu repot menambah apa-apa lagi. Hari sidang tiba. Aku duduk di kursi penggugat, sementara Ardi duduk di kursi tergugat. Wajahnya lesu, tapi matanya masih sesekali melirikku penuh harap. Hakim memulai persidangan dengan suara tegas.
Ibu Vina, apa alasan Anda menggugat cerai? Aku menatap hakim dengan mata mantap. Karena suami saya berselingkuh, Yang Mulia. Bukan hanya itu, dia menggunakan uang saya untuk membiayai selingkuhannya. Kepercayaan saya sudah hancur. Saya tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangga dengan orang seperti dia. Hakim mengangguk, lalu beralih pada Ardi. Apakah benar demikian? Ardi tergagap, mencoba menyangkal. Saya hanya khilaf, Yang Mulia. Saya masih mencintai istri saya. Saya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Aku segera menyela. Cinta tidak menyakiti, Yang Mulia. Kalau dia mencintaiku, dia tidak akan tega mengkhianatiku. Kalau dia menghormatiku, dia tidak akan membuatku malu di depan banyak orang. Ruangan hening. Hakim menatap kami bergantian, lalu menunda sidang ke minggu berikutnya. Sepulang dari sidang, aku duduk di mobil dengan pengacaraku. Dia menatapku sambil berkata, Bu Vina, biasanya dalam kasus seperti ini, suami akan terus berusaha menekan agar tidak bercerai. Apakah ibu benar-benar yakin ingin melanjutkan? Aku menghela napas panjang. Saya sudah yakin, Pak, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Dia boleh berusaha menangis, berlutut, atau bahkan mengemis. Tapi hati saya sudah mati untuknya. Perceraian ini bukan sekadar keinginan, tapi kebutuhan. Pengacaraku mengangguk. Baik, kalau begitu saya akan kawal prosesnya sampai selesai. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Saya hanya ingin bebas dari pengkhianatan ini. Hari-hari berikutnya, aku mendengar kabar bahwa Ardi benar-benar kesulitan. Dengan akses finansial yang kututup, dia bahkan kesulitan membayar kontrakan kecil tempat dia tinggal sekarang. Beberapa temannya mencoba menjauh, takut terseret reputasi buruknya. Rani pun mulai menghilang dari hidupnya, memilih menutup diri setelah merasa dimanfaatkan. Ironis. Laki-laki yang dulu begitu bangga dengan status barunya kini kembali jatuh ke titik nol. Dan kali ini, tidak ada lagi aku untuk menolongnya. Bulan demi bulan berlalu, akhirnya hari putusan tiba. Aku berdiri dengan tenang saat hakim membacakan kalimat yang sudah lama kutunggu. Dengan ini, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat resmi berakhir. Aku menutup mata, menahan air mata yang jatuh bukan karena sedih, tapi karena lega. Rasanya seperti beban besar terangkat dari pundakku. Ardi menunduk lesu, tangannya mengepal, wajahnya penuh penyesalan. Tapi aku tidak lagi melihatnya sebagai suamiku. Dia hanya masa lalu yang harus kusingkirkan. Setelah sidang selesai, Ardi mencoba mendekatiku sekali lagi. Vina, tolong, aku tahu aku salah. Tapi aku janji, aku akan berubah. Aku akan jadi pria yang kamu inginkan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tegas. Mas Ardi, kesempatan itu sudah kamu buang bersama pengkhianatanmu. Kamu dulu miskin, tidak punya siapa-siapa, dan aku berdiri di sampingmu. Tapi kamu balas dengan menikamku. Sekarang, terimalah akibatnya. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Air matanya jatuh, tapi aku berbalik tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku berdiri di balkon rumahku lagi, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ada keheningan yang indah, berbeda dari dulu. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi ketakutan. Aku mengusap gaun merah yang masih tergantung di lemariku, gaun yang dulu kubanggakan, lalu mengkhianatiku. Kini, aku memandangnya dengan rasa syukur. Terima kasih, gaun, bisikku lirih. Kamu bukan lambang pengkhianatan lagi. Kamu adalah jalan yang menunjukkan kebenaran. Lewat kamu, aku bisa melihat siapa yang sebenarnya pantas untukku dan siapa yang tidak. Aku tersenyum, merasa bebas. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa bernapas lega. Aku tahu, perjalanan hidupku belum selesai. Tapi satu hal pasti, aku sudah memilih akhirku sendiri. Dan itu adalah kebebasan dari pengkhianatan. Hari-hari setelah putusan perceraian bukanlah hal yang mudah bagiku. Meski keputusan itu sudah kutunggu-tunggu, tetap saja ada bagian dari diriku yang terluka. Bayangan masa lalu masih sering muncul dalam mimpi. Malam-malam sepi kadang membuatku bertanya,
Mengapa harus aku yang mengalami semua ini? Tapi setiap kali keraguan itu datang, aku menatap wajah anak-anakku. Mereka adalah alasan utamaku bertahan. Senyum mereka, tawa kecil mereka, bahkan rengekan mereka adalah pengingat bahwa aku tidak boleh jatuh. Aku harus berdiri tegak, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka. Psikolog yang kudatangi berkata, Bu Vina, proses penyembuhan itu bukan soal melupakan, tapi menerima. Anda tidak harus pura-pura tidak pernah sakit. Yang penting adalah Anda sadar bahwa rasa sakit itu bagian dari perjalanan Anda. Kata-kata itu menancap kuat di hatiku. Dan sejak hari itu, aku belajar menerima. Gaun merah yang dulu jadi saksi pengkhianatan Ardi tidak pernah kubuang. Banyak orang bilang sebaiknya kubakar atau kuberikan pada orang lain. Tapi aku tidak mau. Aku biarkan gaun itu tergantung di lemariku sebagai pengingat. Bukan pengingat akan luka, tapi pengingat bahwa aku pernah dikhianati, pernah jatuh, dan berhasil bangkit. Setiap kali aku membuka lemari dan melihatnya, aku tersenyum. Kau dulu hampir menghancurkanku, bisikku pada gaun itu, tapi justru lewatmu aku bisa menemukan kebebasan. Aneh memang, bagaimana sebuah benda bisa menyimpan begitu banyak makna. Tapi begitulah kenyataannya. Gaun itu bukan lagi simbol kesedihan, melainkan simbol kekuatan. Setelah cerai, aku mencurahkan seluruh energiku pada pekerjaan. Jabatan yang ayah berikan padaku dulu kini benar-benar kujalankan dengan serius. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bayang-bayang suami. Setiap rapat, setiap proyek, setiap tantangan, kuhadapi dengan penuh dedikasi. Orang-orang mulai melihatku bukan lagi sekadar istri pejabat, tapi seorang pemimpin perempuan yang berkompeten. Media lokal bahkan pernah menuliskan artikel tentangku. Vina, dari pengkhianatan menjadi inspirasi perempuan mandiri. Saat pertama kali membacanya, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa perjuanganku tidak sia-sia. Anak-anakku tumbuh dengan cepat. Mereka melihat semua yang terjadi, meski masih kecil. Pernah suatu malam, anak sulungku bertanya polos, Bu, kenapa ayah nggak tinggal sama kita lagi? Aku terdiam sejenak, lalu mengusap kepalanya. Karena ayah sudah memilih jalannya sendiri, Nak. Tapi jangan salah, ayah tetap orang tuamu. Kamu tetap bisa sayang sama ayah, meski kita nggak tinggal bareng. Dia menatapku, lalu berkata, tapi aku lebih sayang sama ibu. Karena ibu nggak pernah bohong. Kalimat sederhana itu membuat hatiku luluh. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Anak-anak adalah kekuatan terbesarku. Mereka yang membuatku yakin bahwa aku tidak salah memilih berpisah. Sesekali, kabar tentang Ardi sampai ke telingaku. Katanya, dia berpindah-pindah tempat tinggal karena tidak mampu membayar sewa. Pekerjaannya pun tidak lagi stabil. Beberapa teman alumni bercerita, Ardi kadang datang ke mereka untuk meminjam uang. Ada juga yang bilang dia masih berusaha menghubungi Rani, tapi Rani sudah benar-benar menjauh. Aku tidak membenci Ardi lagi. Aku sudah melepaskan semua dendam itu. Tapi aku juga tidak menaruh iba. Karena bagiku, itu semua adalah akibat dari pilihannya sendiri. Rani juga tak kalah menyedihkan. Dia memilih pindah kota, meninggalkan pekerjaannya, dan hidup menyendiri. Semua prestasinya di masa kuliah seakan lenyap ditelan aib yang dia buat sendiri. Beberapa kali dia mencoba menghubungiku lagi. Pesan-pesannya penuh penyesalan, bahkan ada yang panjang seperti curhat. Tapi aku tetap tidak membalas. Bukan karena aku masih marah, tapi karena aku tahu, aku tidak punya kewajiban untuk menjadi tempat pelariannya. Di tengah semua itu, aku menemukan kembali hubunganku dengan Tuhan. Aku mulai rajin ikut kajian, membaca kitab suci, dan merenung tentang arti hidup. Aku sadar, semua yang terjadi bukan kebetulan. Ada tangan Tuhan yang mengatur jalannya. Jika bukan karena gaun merah itu, mungkin aku masih hidup dalam kebohongan. Jika bukan karena pengkhianatan itu, mungkin aku tidak akan pernah belajar berdiri sendiri. Dalam doaku, aku sering berkata, Ya Tuhan, terima kasih Engkau tunjukkan kebenaran dengan caramu yang misterius. Terima kasih Kau bebaskan aku dari ikatan yang penuh racun. Dan setiap kali aku selesai berdoa, hatiku terasa ringan.
Kisahku rupanya menginspirasi banyak perempuan lain. Tidak sedikit yang menghubungiku, entah melalui media sosial atau secara langsung, untuk bercerita tentang masalah rumah tangga mereka. Ada yang bilang, "Bu Vina, saya juga dikhianati. Tapi saya takut untuk berpisah." Ada pula yang menangis sambil berkata, "Saya tidak punya keberanian seperti ibu." Aku selalu menjawab dengan lembut, keberanian itu tidak muncul tiba-tiba. Dia muncul ketika kamu sadar bahwa kamu pantas bahagia. Jangan pernah merasa hidupmu berhenti hanya karena kehilangan suami. Hidupmu jauh lebih berharga dari sekadar status pernikahan. Melihat mata mereka yang berbinar setelah mendengarku membuatku merasa penderitaanku tidak sia-sia. Ada makna yang lebih besar di balik semuanya. Tahun-tahun berlalu. Aku semakin mapan, semakin percaya diri. Aku tidak lagi dikenal sebagai mantan istri Ardi, melainkan sebagai Vina yang berdikari. Aku membeli rumah baru yang lebih kecil, tapi lebih hangat. Aku mengisinya dengan cinta dan kebersamaan bersama anak-anakku. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi ketegangan. Kadang, saat duduk di ruang tamu, aku menatap ke arah pintu yang dulu sering kubuka untuk Ardi. Kini pintu itu hanya terbuka untuk orang-orang yang benar-benar tulus. Suatu hari, aku menghadiri reuni kecil dengan teman-teman SMA. Di sana, aku bertemu seorang pria bernama Dimas. Dia duda dengan satu anak, pekerja keras, dan memiliki mata yang teduh. Kami mengobrol panjang, dan aku merasa nyaman. Tidak ada beban, tidak ada permainan. Hanya percakapan jujur antara dua orang yang sama-sama pernah patah hati. Dimas berkata, "Aku dengar kisahmu, Vin. Kamu luar biasa. Jarang ada perempuan yang bisa sekuat itu." Aku tersenyum. "Aku tidak luar biasa, Mas. Aku hanya belajar dari luka." Entah bagaimana, sejak hari itu, kami semakin sering berkomunikasi. Bukan berarti aku langsung membuka hatiku, tapi aku merasa Tuhan sedang menunjukkan kemungkinan baru. Suatu malam, aku berdiri lagi di depan gaun merah itu. Aku mengambilnya dari lemari, lalu memakainya di depan cermin. Aku tertegun melihat bayangan diriku sendiri. Aku tampak berbeda dari malam reuni itu. Mataku tidak lagi penuh kebingungan, tapi penuh ketegasan. Aku berputar pelan, lalu tersenyum. "Sekarang, kau bukan lagi gaun pengkhianatan. Kau adalah gaun kemenangan." Aku memutuskan untuk menyimpannya selamanya, bukan untuk dipakai lagi, tapi untuk diwariskan pada anak perempuanku kelak. Dengan pesan, "Ini bukan sekadar gaun. Ini simbol bahwa ibumu pernah jatuh, tapi bisa bangkit. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu." Kini, aku duduk di balkon rumahku lagi, menatap bintang-bintang di langit malam. Sama seperti malam-malam dulu, tapi dengan perasaan yang jauh berbeda. Aku tidak lagi merasa sendiri. Aku ditemani oleh keberanian, oleh anak-anakku, oleh rasa syukur yang mendalam. Aku sadar, gaun merah itu adalah titik balik hidupku. Tanpa gaun itu, mungkin aku masih terjebak dalam kebohongan. Tapi dengan gaun itu, aku menemukan kebebasan. Dan aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang. Tapi satu hal pasti, aku tidak takut lagi. Karena aku sudah pernah jatuh ke titik terendah dan berhasil bangkit. Jangan pernah takut kehilangan laki-laki yang mengkhianatimu. Karena sebenarnya, kamu tidak kehilangan apa-apa. Justru kamu sedang diberi kesempatan untuk menemukan dirimu sendiri. Percayalah, kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Dan ketika kamu berhasil berdiri lagi, dunia akan melihatmu bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang.